Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali belajar IPS. Kali ini kita akan belajar tentang keadaan alam Indonesia. Sebelum kita belajar, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Keadaan alam Indonesia terdiri dari keadaan iklim, bentang alam, keadaan flora dan fauna. Keadaan iklim dipengaruhi oleh letak Indonesia yang dilalui garis khatulistiwa dan diapit dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, serta oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Karena letak geografisnya, Indonesia memiliki 3 iklim, yaitu 1. Iklim tropis, terdiri dari musim kemarau dan musim hujan. 2. Iklim muson atau disebut juga iklim musim, dipengaruhi oleh angin yang biasanya berganti setiap 6 bulan sekali. Terdiri dari angin muson barat yang berhembus di bulan Oktober hingga April dan angin muson timur yang berhembus dari April hingga Oktober. 3. Iklim laut dipengaruhi oleh luasnya laut yang mengakibatkan penguapan air laut sehingga udara lembab dan curah hujan tinggi. Bentang alam Indonesia dapat dibedakan menjadi bentang alam daratan dan perairan. Bentang alam daratan antara lain pegunungan, gunung, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Bentang alam perairan diantaranya sungai, danau, laut, selat, dan teluk. Pegunungan adalah daerah yang bergunung-gunung, biasanya memiliki ketinggian lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. Daerah ini dimanfaatkan untuk tempat rekreasi dan pertanian. Gunung adalah permukaan tanah yang menjulang lebih tinggi dari daerah di sekitarnya, biasanya memiliki ketinggian 600 meter di atas permukaan laut. Gunung terdiri dari gunung api dan bukan gunung api. Gunung dimanfaatkan untuk perkebunan, rekreasi, dan olahraga seperti pendakian. Dataran tinggi adalah daerah datar yang memiliki ketinggian 400 meter di atas permukaan laut. Biasanya dimanfaatkan sebagai tempat peristirahatan dan dijadikan lahan perkebunan. Dataran rendah adalah bagian daratan yang datar dengan ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Biasanya dimanfaatkan untuk pertanian, peternakan, perumahan, industri, dan perkebunan. Pantai adalah bagian daratan yang berbatasan langsung dengan laut dan merupakan daerah pasang surut air laut, biasanya dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata. Sungai adalah aliran air yang besar dan memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu atau sumber air menuju hilir atau muara. Biasanya dimanfaatkan sebagai sarana transportasi, perdagangan, pengairan sawah maupun sebagai sarana olahraga air seperti arum jeram. Danau yaitu cekungan luas di permukaan bumi yang berisi air dan dikelilingi oleh daratan. Danau terdiri dari danau alami dan danau buatan yang biasa disebut waduk. Danau sering dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi dan tempat tambak ikan. Laut adalah air asin yang menutupi permukaan bumi yang sangat luas. Laut yang sangat luas disebut samudra. Laut dimanfaatkan sebagai sumber makanan laut, sarana transportasi, dan tempat wisata. Teluk adalah perairan yang menjorok ke daratan, biasanya dimanfaatkan sebagai tempat pelabuhan. Tanjung adalah daratan yang menjorok ke lautan. Tanjung yang besar disebut semenanjung, biasanya dimanfaatkan sebagai tempat tinggal. Selat yaitu laut yang memisahkan dua pulau. Selat biasanya dimanfaatkan sebagai sarana transportasi dan sumber makanan laut. Flora artinya dunia tumbuhan. Jenis-jenis flora dapat dilihat dari jenis hutan yang terdapat di Indonesia. Hutan hujan tropis merupakan rimba yang lebat. Tumbuhannya terdiri dari macam-macam pohon. Banyak terdapat di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua.
Hutan musim biasanya terdiri atas satu jenis tumbuhan. Contohnya hutan jati, hutan cemara, dan hutan pinus. Banyak terdapat di wilayah Indonesia bagian tengah seperti Pulau Jawa. Hutan bakau disebut hutan bakau karena biasanya didominasi oleh tumbuhan bakau. Biasanya terdapat di pesisir pantai. Banyak terdapat di daerah Sumatera dan Pulau Jawa. Stepa atau padang rumput merupakan lahan yang ditumbuhi rumput tanpa pepohonan lainnya. Daerah ini biasanya dijadikan lahan peternakan. Banyak terdapat di daerah Pulau Nusa Tenggara seperti Sumba, Sumbawa, Flores, dan Timor. Fauna artinya dunia binatang. Menurut Albert Weber Wallace, fauna di Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu fauna asiatis, fauna australiatis, dan fauna peralihan. Fauna asiatis yaitu fauna yang menempati wilayah Indonesia bagian barat, seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, hingga Selat Makassar. Contoh fauna asiatis yaitu harimau, gajah, dan badak. Fauna australiasis yaitu fauna yang menempati wilayah Indonesia bagian timur, meliputi Pulau Papua, Kepulauan Aru, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Contoh fauna australialis yaitu burung cendrawasih, kasuari, dan kanguru. Fauna peralihan yaitu peralihan dari fauna australialis dan asiatis. Wilayahnya meliputi Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Nusa Tenggara. Contoh fauna peralihan antara lain burung kakatua, burung maleo, kuskus, anoa, dan komodo. Demikian pembelajaran hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jangan lupa sholat, jaga kesehatan, dan tetap semangat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.